welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Dan hari ini aku ingin membahas tentang misteri-misteri di balik terowongan Casablanca. Bagi warga Jakarta pasti tuh udah akrab banget sama terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca yang ada di bawah Jalan Kuningan, yang kalau kalian tuh mau jalan ke Jatinegara, ke Sudirman ataupun sebaliknya, biasa lebih cepat melewati terowongan Casablanca ini. Nah, tapi sampai saat ini terowongan Casablanca itu terkenal menjadi terowongan yang angker. Bahkan beberapa kejadian tuh kecelakaan terjadi di terowongan Casablanca ini yang akhirnya dikaitkan dengan hal gaib yang ada di sini. Dan sekarang ini aku ingin menjelaskan kalian cerita-cerita misteri atau hal-hal gaib apa aja yang dipercaya ada di terowongan Casablanca. Yang pertama, konon katanya terowongan Casablanca itu sebenarnya bekas kuburan massal. Nah, ketika pemerintah hendak membangun terowongan, kuburan ini tuh dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, ada satu misteri yang sampai detik ini masih membuat orang bertanya-tanya. Saat pemindahan jasad, ada satu jasad yang kondisinya masih utuh seperti baru dikubur. Padahal saat itu tidak ada kuburan baru di sana. Nah, tapi banyak yang percaya walaupun itu kuburan tuh udah dipindahin, tapi sebenarnya masih ada roh-roh gaib yang tertinggal di sana. Yang terutama mereka itu jadi tinggal atau masih berada di terowongan tersebut. Nah, sejak saat itulah terowongan itu menjadi terowongan yang angker banget bagi orang-orang, dan bahkan ada beberapa orang yang bilang kalau kamu masuk terowongan itu, terus abis itu kalau kamu naik motor mungkin berasa ya, kalau kamu kayak naik mobil dan kamu coba buka kaca dan kamu tuh berasa terowongan itu kayak ada rasa lembab. Kalian tahu kan rasa lembab yang gak enak gitu, itu tuh berasa banget di terowongan tersebut. Beda seperti yang ada di terowongan-terowongan lain. Dan hal-hal yang aneh-aneh dan hal-hal yang udah mulai di luar nalar tuh mulai banyak terjadi di terowongan Casablanca tersebut. Makanya terowongan itu tuh terkenal memang angker banget. Oke, selanjutnya, katanya di terowongan Casablanca ini ada kuntilanak merah. Yang bahkan kuntilanak merah itu dan terowongan Casablanca itu diangkat menjadi cerita yang ada di layar lebar. Menurut kalian, itu benar apa enggak? Karena terowongan Casablanca ini mendadak viral setelah kisahnya diangkat dalam film Terowongan Casablanca di tahun 2007. Film horor ini tapi tuh nggak mengangkat cerita nyata dari terowongan tersebut. Namun, entah kenapa settingnya dilakukan di terowongan Casablanca. Bahkan di film tersebut tuh menceritakan sosok kuntilanak merah yang diyakini menghuni terowongan Casablanca. Terus menurut kalian bener gak sih sebenarnya ada kuntilanak merah di dalam terowongan Casablanca tersebut? Nah, menurut Citra Prima yang merupakan seorang parapsikolog di acara-acara mistis TV nasional dan segala macam, kalian udah pasti tahu itu siapa. Dan dia tuh bilang memang ada kuntilanak merah di dalam terowongan Casablanca itu. Wow. Namun katanya sosok kuntilanak merah itu memang tidak diam di terowongan Casablanca itu. Sebenarnya itu dia ada di tanah pemakaman yang gak jauh dari terowongan tersebut. Jadi gak benar-benar dia itu tinggal di dalam terowongan Casablanca, tapi dia itu sering menetap di situ. Nah, dia pun mendeskripsikan kuntilanak merahnya itu tuh kayak apa sih. Dan kalian tahu dia tuh deskripsiin kalau kuntilanak merahnya itu kayak, jadi dia tuh pakai baju merah, terus matanya tuh mata yang kayak runcing gitu, kayak kucing. Dan dia itu bilang kalau misalnya giginya tuh ada taringnya kalau dia lagi menyeringai. Wow, itu aku bayanginnya serem banget ya sih. Oke, kita lanjut ke kisah mistis yang ketiga. Katanya di terowongan Casablanca itu ada hantu korban pemerkosaan. Cerita misteri lainnya mengenai terowongan Casablanca ini adalah lokasinya yang pernah dijadikan tempat perkosaan. Konon katanya sekian ratus tahun yang lalu ada seorang gadis berparas cantik yang menjadi korban pemerkosaan dari seorang pria. Pemudanya itu nggak cuma satu aja, tapi sejumlah pemuda telah memperkosa dia dan menjadikan dia tuh kayak gentayangan di situ. Dan yang membuat cerita ini makin tragis, dimana ceweknya itu setelah dia diperkosa terus dia meninggal, udah dia ditinggalin begitu aja dan udah dibuang begitu aja sama pria-pria itu. Jahat banget gak sih? Kenapa sih ada orang yang bisa berpikir untuk memperkosa orang aja udah salah, terus abis memperkosa dia bunuh, abis bunuh dia tinggal begitu aja. Wow. Nah, peristiwa ini sering dikaitkan dengan penampakan hantu berwujud nenek-nenek yang diyakini sebagai arwah gadis yang tewas diperkosa tersebut. Nah, percaya atau enggak, sebenarnya cerita ini udah menjadi kayak urban legend di wilayah tersebut dan dipercayai oleh warga-warga yang tinggal di daerah sekitar terowongan Casablanca.
Kisah mistis yang keempat adalah terowongan Casablanca pernah dijadikan sebuah tempat untuk seseorang melakukan gantung diri atau bunuh diri di terowongan tersebut. Keseraman terowongan Casablanca semakin kuat lantaran beberapa tahun lalu lokasinya pernah dijadikan sebagai tempat bunuh diri. Menurut cerita yang beredar, seorang pria tuh ditemukan tidak bernyawa yang berada di terowongan Casablanca ini. Dan yang bikin lebih tragis dan lebih serem ini tuh pria ditemukan benar-benar ya lagi gantung diri. Dan jasad dari pria ini ditemukan di depan pintu masuk di terowongan Casablanca ini. Nah, benar atau enggaknya nggak ada yang bisa mastiin karena yang tahu itu adalah warga-warga setempat yang berada di sekitar terowongan Casablanca. Selanjutnya, banyaknya kecelakaan yang terjadi di terowongan Casablanca ini. Banyak yang mengaitkan kalau kejadian-kejadian kecelakaan itu ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di sekitar terowongan Casablanca ini memang membuat kesan angker tuh semakin terasa. Meskipun terkadang sebenarnya kecelakaan itu terjadi ya akibat kelalaian manusia sendiri seperti kecelakaan pada umumnya bisa aja terjadi. Tetapi karena terjadi di terowongan Casablanca, hal itu jadi dikaitkan dengan hal-hal gaib. Apakah benar memang kecelakaan itu sebenarnya terjadi bukan karena kelalaian manusia sendiri? Dan dipercayai memang kan terowongan Casablanca itu memang bekas makam atau bekas kuburan-kuburan. Dan dianggap bahwa makhluk-makhluk gaib itu nggak terima dong kalau misalkan kuburan mereka dijadikan atau dibangun sebuah terowongan. Karena nggak terima itu, mereka akhirnya membuat ulah untuk membuat orang itu menjadi kecelakaan di terowongan Casablanca. Nah, di sini ada seorang wanita yang nggak disebutkan namanya. Dia menceritakan pengalaman kecelakaannya di sekitar terowongan Casablanca. Nah, ceritanya pada saat itu wanita itu bilang dia itu lagi mengalami haid atau datang bulan. Terus dia pulang pakai motor melewati terowongan Casablanca itu sekitar pukul 21:30. Lebih seremnya lagi, itu sekitar 5 meter sebelum dia masuk ke terowongan, dia merasa matanya itu ada yang nutupin. Jadi dia bener-bener nggak bisa ngelihat apa-apa, sehingga tuh akhirnya motornya dia nabrak trotoar dan dia itu kelempar, dan motornya tuh ada beberapa meter di depan dia. Jadi dia tuh kayak ada yang nutupin matanya sebelum dia akan masuk ke terowongan tersebut. Dia juga bilang tuh dia sempat ngelihat ada bayangan putih keluar dari kayak dinding terowongan terus masuk lagi ke dalam dinding terowongan yang sebelahnya, jadi kayak nembus gitu loh, kayak swing gitu loh. Itu serem banget gak sih? Kondisi wanita itu saat itu tuh bener-bener cukup parah, dimana tuh dia kayak nggak bisa bangun karena kaki kanannya tuh patah. Dan lebih anehnya lagi, dan aku merinding lagi, merinding terus, itu adalah, jadi pada saat dia jatuh, otomatis harusnya kalau orang jatuh banyak yang bantuin kan, kayak banyak yang bergerumbul di situ, biasanya kayak gitu kalau ada kecelakaan. Tapi ini seolah-olah wanita itu nggak kasat mata. Kenapa nggak ada yang bantuin dia sama sekali? Seolah-olah semua tuh jalan begitu aja, semua tetap berlalu lalang begitu aja, mobil-mobil, motor-motor, dan nggak ada yang ngelihat dia sama sekali. Terus hal itu terjadi sampai 20 menit kemudian, akhirnya ada orang yang datang menolong wanita itu. Setelah itu yang datang itu tuh 4 laki-laki kayak orang muda kayak gitu datang terus menolong dia dong otomatis, dan akhirnya dia membantu dia untuk gendong dia karena kaki kanan dia kan patah. Tapi yang anehnya lagi, berat wanita itu tuh cuma 50 kg, sementara 4 laki-laki muda yang harusnya satu orang aja bisa bantu wanita ini itu nggak kuat untuk ngangkat dia. Oh, kalian tahu kan kayak kesannya tuh dia kayak antara itu kuntinya ada di situ juga, kayak setannya tuh ada di sekitar dia, jadi dia tuh kayak nggak kuat untuk diangkat. Oh my god. Nah, salah satu kisah itu tuh hanya satu dari sekian kisah yang benar-benar banyak banget di terowongan Casablanca. Dan kalian kalau misalnya kalian pernah lewat terowongan Casablanca dan kalian punya cerita-cerita mistis, kalian boleh komen di bawah ini supaya kita tahu juga sebenarnya ada kisah apa lagi sih di balik terowongan Casablanca itu. Yang terakhir, bahwa dipercayai bahwa memang sering banget ada suara tangisan-tangisan mistis yang ada di terowongan Casablanca. Nah, kalian pasti tahu kan bahwa kayak udah menjadi kayak legend banget kalau kalian lewat terowongan Casablanca, kalian harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Pasti mungkin di antara kalian banyak banget yang udah tahu hal itu. Dan aku pun kalau lewatin terowongan Casablanca, walau aku percaya atau nggak percaya, aku tetap aja selalu nyuruh keluarga aku untuk klakson 3 kali. Karena ya untuk kayak merasa aman aja gitu, percaya nggak percaya, aku merasa udah deh
aku udah klakson berarti aku aman gitu. Karena menurut mitos kalau kita klakson 3 kali itu kita tuh kayak melakukan kayak depannya tuh kayak kita permisi supaya kita tidak diganggu makhluk gaib yang ada di sana. Nah, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi apabila kita tidak membunyikan klakson di terowongan Casablanca ini. Jadi yang pertama mungkin ya memang nggak terjadi apa-apa bagi yang nggak klakson, tapi ada juga kalau yang nggak klakson tuh biasa mereka mendengar suara tangisan seorang wanita yang akhirnya tuh kayak nempel gitu di dia denger terus suara tangisan tapi kayak setiap dia cari suaranya lenyap, terus ada lagi segala macam, dan itu horor banget. Sekali lagi, kalau kalian punya pengalaman di terowongan Casablanca, bagi kalian atau teman kalian atau saudara terdekat kalian, kalian boleh komen di bawah ini supaya kita tahu sebenarnya ada apa lagi sih cerita-cerita misterius di balik terowongan Casablanca. Sebelumnya aku mau minta maaf apabila aku ada salah kata, pengucapan, dan hal-hal lainnya yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.